Dan di dalamnya itu yang menggantungkan seluruh kegiatan ekonominya, menggantungkan finansialnya dari Lohan. Saya mengajak teman-teman semua untuk tidak berpikir bahwa kalau ketika ada saya pasti semua beres. Enggak. Pertanyaan Bang Ayah adalah bagaimana kalau ini ada terjadi miss terkait dengan hasil pendirian. Oke, welcome back kembali lagi di channel LCI Lohan Club Indonesia. Sugeng Rawuh, Mas Matur nuwun, Feli, matur nuwun. atas kesediaannya duduk bersama Ya dong, harus. newbie seperti saya. Jangan bilang newbie, jangan bilang newbie. Setengah usia loh kita, Iya, iya. setengah usia. Kebetulan kali ini dia kedatangan Mas Weli. Nama lengkapnya Mas? Weli Luksa Pradana. Pradana. Beliau ini salah satu founder sekaligus ketua sekaligus pecinta, penghobi. Banyak ide-ide beliau yang disimpan selama vakum berapa tahun. Akhirnya alhamdulillah di tahun kemarin sih ya kita mulai Akhir tahun kemarin. Saya skip pertanyaan untuk disitunya. Oke. Mungkin saya akan lebih menanya tentang biografi sedikit tentang Maswell pertama kali Maswell mengenal Lohan. Dari mata cinta, dari mata turun ke hati. Cinta menjadi sayang, menjadi Oke, berdarah daging nih kalau gue bilang berdarah daging nih. Oke. Wah, Iya kan? ini. Ya, thank you Bang Aye. Pertama-tama senang banget saya bisa ketemu Bang Aye dan teman-teman semua. Sudah sekian lama tadi sempat disampaikan, udah cukup lama saya tidak bisa berjumpa muka demi muka. Iya. Kita berkomunikasi lewat sosmed, lewat media online. Iya. Pertanyaan Bang Aye terkait dengan kapan saya memulai cinta dulu ya. Pertama kali beli Lohan. Pertama kali itu dan miara di rumah. Ya. Ketika itu tahun 99. Jadi kelihatan tua sekali nih saya ya Bang ya. Tapi masih muda banget. Kalau dilihat di kamera, ya oke. Mungkin lebih ya 25 lah ya. 25 tahun. Usia. Usia. Tahun 99 ketika itu saya masuk kuliah, Bang. Lalu kemudian di antara rentang waktu 99 2000 awal itu saya kebetulan ketika itu saya kuliah di Jogja. Saya sebelumnya tahun sekian saya tinggal di Magelang. Di Magelang itu dari zaman saya SD mungkin ada akuarium. Dari kecil lah ada akuarium, tapi isinya selalu berganti-ganti. Kadang ikan ini, kadang ikan itu gitu. Nah, ketika itu masuk itu kan 2000-an awal ya kalau nggak salah. Ya, 2000-an awal. Mulai boomingnya 2000-an awal ya. Saya masih ingat ketika itu 2021 itu Lohan markingnya panjang, tapi bentuknya masih daun. Kepalanya batu kecil gitu. Ya, kurang lebih mirip-mirip simpilum ya. Kalau orang bilang mungkin coronation link ya. Coronation link. Oh, bahasa ininya lebih ini coronation link. Coronation link dulu. Istilahnya itu. Ini ikan apa? Kok lucu? Kepalanya jenong. Dulu saya kuliah di Jogja, di dalam kamar saya itu ada akuarium, isinya akuarium air laut. Tuh. Saya pulang ke Magelang, saya balik, ikannya hilang semua. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya ikan tuh kalau dia sampai harus nggak ada gitu ya, sampai harus akhirnya lewat gitu, tapi nggak ada wujudnya, hilang semua. Udahlah kan kosong kan, daripada udah kosongin aja sekalian. Ambil ikan di rumah yang di Magelang tadi itu. Oh ya. Nah, ayah saya yang mulai duluan sebenarnya, tapi hanya untuk piara. Hanya untuk piara. Saya ambillah satu buat isi akuarium yang di kos-kosan saya ketika itu. Itu 2000
2000 bulat tahun 2000. Nah, terus kemudian 1 akuarium, 2 akuarium, 3 akuarium, akhirnya mungkin teman-teman juga sama-sama seperti itu ya. 1, 2, 1 3. akuarium, 2 akuarium, akhirnya ikan mulai banyak gitu. Tapi karena saya tinggalnya di Jogja di kos-kosan, jadi nggak bisa terlalu banyak. Tetap yang banyaknya tetap di Magelang. Nah, mulai dari itu, walaupun ada sempat di tengah-tengah vakum, terus berapa tahun main lagi, vakum lagi, tapi nggak lepas, Bang, dari Lohan. Jadi kalau mau dibilang 25 tahun ya. Usia saya kan 25 tahun sekarang. Jadi mulai dari saya usia 0, terus itu kalau Lohan. Nggak bercanda. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi hampir setengah umur beliau ini sudah melihara Lohan, walaupun berhenti karena rasa cintanya ada lagi. Berhenti rasa cintanya ada lagi. Berhenti main ikan tidak berarti berhenti untuk mengikuti perkembangannya. Oh, tetap mengikuti. Iya dong. Iya dong. Iya. Ini adalah salah satu yang menjadi sosok idola kaula muda kayak saya. Kaula muda kayak kaula. Enggak lah. Kalau itu kita sama-sama, kita juga sama. Kita berangkat juga dari dasarnya kita suka dengan Lohan kan. Akhirnya sayang tadi kan, cinta dulu sayang atau sayang dulu atau cinta kan. Yeah. Kita kemarin bahas itu. Yeah. Itu. Pokoknya dari hati semua. Oh ya, jelas. Otentik. Dari situ. Itu kalau pertanyaan Bang Aye itu dasar awalnya gimana tuh ya seperti itu. Akhirnya mulai dari situ tahun berapa mulai mengenal kontes. Oh ternyata Lohan ada kontesnya loh. Oh ternyata Lohan begini loh, begitu loh. Sebelum ada asosiasinya itu saya udah ikut untuk menambah relasi, untuk menjadi sarana di mana saya juga bisa belajar. Gitu. Itu mulai kan ketika itu kontes juga akhirnya mulai banyak. Tapi kita tahu kan bahwa kalau kita bicara sentral, kita bicara pusat, udah pasti kan Jakarta. Gitu. Jadi kita juga akhirnya mulai berteman, mencari informasi. Nggak semudah kayak sekarang pakai modelnya sosmed begitu langsung ketemu. Harus datang. Apa aja pun gampang sekarang ya. Dulu kan juga masih banyak tempat-tempat di mana sentra. Kalau mungkin handphone ada sentra handphone kan ya. Itu zaman dulu tuh ada beberapa tempat tuh sentra Lohan. Sentra Lohan di Jakarta. Sentra Lohan di sini, di situ. Dulu itu Kelapa Gading segala macam. Kelapa Gading. Piala Presiden dulu ada hadiah mobil Cijan. Ya, itu sudah aktif. Oh, udah aktif. Udah aktif. Malah udah aktif. Udah sering. Udah aktif. Cuma saya nggak bicara juara-juaranya karena sebenarnya kalau dari saya pribadi, Bang, ya pastilah kalau kompetisi pasti kita bicara ada harapan ikan bisa maksimal dan dapat juara. Iyalah, tapi itu. buat saya bukan utamanya bukan di situnya. Utamanya adalah sebenarnya di pertemanannya. Oh, akhirnya dapat insight baru nih untuk rawat ikan tuh begini begitu. Itu banyak, panjang dan selalu ada dinamikanya itu di situ. Jadi serunya itu di situ sebetulnya. Banyak relasi baru. Ikan yang mengandung interaksi. Itu Lohan. Iya dong. Enggak cuma sekedar kasih makan, kuras, kasih makan, kuras. Tapi harus joget-joget depan ikan. Itu Anda. Joget-joget depan ikan kamu iya ini. Saking cintanya dengan ekspresi yang mungkin orang-orang bisa berbeda-beda kan. Nah, cara saya menikmati adalah itu. Iya, karena emang Lohan itu salah satu ikan hias yang punya perasaan kalau menurut saya, Mas. Dia harus diajak interaksi. Iya, dia tahu lu sayang sama gue. Dia akan menunjukkan performa terbaiknya di depan kita di saat kita berinteraksi sama dia. Setuju. Gitu. Setuju. Kalau kita mau compare, kita bisa compare as a pet. Sama dengan binatang peliharaan. Iya. Kan yang bisa berinteraksi, yang dia mengenali ownernya. Dia mengenali, dulu kan masih zaman-zaman itu nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang sudah lama juga masih ingat ketika kita masukin tangan ke akuarium, dia bermain-main gitu. Kan? Dia bisa mengenali cincin,
Dia bisa ngenalin ini. Ada kalau yang orang nggak kenal masukin digigit. Oh, Kalau benar, ada. ya kan itu, Ada itu, di ya itu saat gambarannya. kita pulang kerja, begitu buka pintu di akuarium joget-joget begini. Minta makan Itu, ikan ya. itu, itu, Iya. itu bang. Itu piala presiden ya pada waktu itu ya. Piala Eh, Presiden. ya, Ya, Kemayoran. Di akhirnya Kemayoran. dari situ ternyata makin dalam nih mungkin. Terus, Makin terus mau terus, mendalami tentang terus, rohani nih. terus, ya. Sampai Betul. di tahun vakum kira-kira di tahun berapa Mas? 2000 sampai 2012-an dulu. Heeh. Karena sempat nih tadi 2000 ya. 2004 kita, saya nggak bilang saya ya, maksudnya ada teman dengan komunitas yang lain, ada teman di Koki, ada teman di Cupang. Waktu itu kan saya masih tinggal di Magelang tadi itu. Kita bikin kontes. Hmm, Kontes di emang Magelang. dari awal sudah suka 2000 dengan organisasi. 2000. Oh, itu organisasi sudah ada. Iya, berarti Udah emang berdiri, ya. basicnya emang cinta Iya. sama Iya, kalau itu saya bisa bilang iya. 2004 kalau nggak salah. Event kontes di kota Magelang waktu itu, Magelang. ya. 2004 masih main sampai dengan 2012-an. 12. Antaranya, 2012 ya. ya. Saya sempat kehilangan, artinya tetap masih ada tapi nggak aktif lagi karena satu dan lain hal. Kemudian di 2014-15 main lagi. Wah, dulu saya inget tuh, Mas Well nggak aktif di Lohan. Saya sempat berkunjung ke Jogja. Tapi saya lihat di rumahnya banyak Lohan. Itu tetap. Iya kan, walaupun di sosmednya nggak, sebenarnya ngelihat mungkin ya Mas Well nggak Nggak aktif kontesnya dalam nggak artian ini ya, maksudnya masuk ke dalam kepengurusan, pengurusan. terus Iya. kemudian datang untuk kita event-event itu, gitu, Ternyata ada nggak? kontes. Rohan masih ada, beliau masih breeding gitu. Masih. Masih Ini udah lama breeding. bang. Ini udah lama, cuma nggak pernah. 4 tahun, 5 tahun yang lalu yang saya ke sana. Jauh sebelum itu sebenarnya udah. Cuma memang nggak pernah kita Iya. keluarkan. Berarti hanya untuk menikmati. Menikmati. Jadi pernah bener-bener dulu tuh nggak ada pikiran untuk Nggak ada pikiran? untuk memberi nama serian, terus menjadi seorang breeder. Karena konsepnya hanya pecinta, pegiat lohan gitu aja. Tapi ternyata udah lama. Nah, kita persingkat langsung di tahun kemarin. Tahun kemarin. Kenapa ada ide untuk Iya. mengajak kawan-kawan semua? Serius, Mas. Anggota kita bahkan juri kita itu mereka semua orang-orang yang cinta, sayang sama Lohan. Tapi mereka takut sebenarnya untuk menjadi juri, untuk menjadi pengurus, bukan takut ya. Ya. Lebih ke Ada pressure ya. Tekanan ya. tekanan gitu. Akhirnya dengan adanya sosoknya Mas Welly sebagai ketua di organisasi LCI, banyak orang-orang yang punya pengetahuan lebih di Lohan, mereka akhirnya pede loh. Mungkin gini Bang Aye. Ini semuanya bukan terkait dengan saya dan siapa saya sebetulnya. Cuma ketika kita tahu bahwa tadi dari Lohan kalau secara usia masuk ke Indonesia aja berarti kan udah bicara di atas 25 tahun kan, Lohan. Otomatis penghobi-penghobinya itu juga sudah akan berbeda konsep dan mindset ketika penghobi awal, penghobi tengah, dan penghobi-penghobi yang sekarang. Oh, lebih pintar sekarang Mas. Itu. Lebih kritis sekarang. Karena kepintaran Lebih yang hebat mereka sekarang. punya, ketika ada kekritisan yang teman-teman punya, otomatis akan harus diimbangin juga dengan evaluasi maupun review. Review adalah bagian dari evaluasi lah ya. Ya. Tapi ide-ide, gagasan-gagasan baru. Karena kita tahu Lohan itu kan juga man-made, ya, hybrid yang memang Berkembang terus. Yang juga akan terus berkembang. Berevolusi. Nah, ketika penghobinya sudah
piawai, sudah pinter, sudah sangat mengerti. Yang kita harus pegang dan kita harus selalu amankan itu adalah sebenarnya tetap di namanya standar pedoman penjurian. Karena itu yang akan dikejar sebagai standar. Bukan berarti eh, apa yang kita punya di Indonesia ini standarnya jelek, tidak. Tapi karena kebutuhan perbaikan-perbaikan yang teman-teman breeder progressor lakukan itu menuntut adanya perubahan-perubahan juga. Dan tidak menutup kemungkinan ini bukan hal yang baku ya. Di nextnya Oh ada pasti, perubahan-perubahan lagi ya. pasti, Perubahan-perubahan lagi. pasti. Gini, LCI ini selalu bilang fair play, fair play, fair play, ya kan? Bentuk fair play apa yang akan disajikan LCI untuk sesama penghobi? Ini kalau saya mungkin bicara fair play itu adalah akibat ekspektasi teman-teman yang akhirnya mungkin kurang bisa tersampaikan atau tidak sesuai harapan. Tapi kita berpikirnya kita sebagai penghobi. Satu, mau sebagaimanapun bentuk kita membuat sebuah peraturan, yang namanya kompetisi itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya, Oke, itu udah pasti. pasti. Kalau kita nanggapin secara negatif, bisa aja yang dalam tanda kutip ya, yang bisa disalahkan adalah organisasi, yang bisa disalahkan adalah pemain, yang bisa disalahkan adalah si A, si B, si C. Ya karena mereka kalah, akhirnya mereka berasumsi. Ini secara negatif ya. Ya. Mudah-mudahan juga kita sudah bisa melewati masa-masa itu, sehingga kalau sekarang buat saya, istilah buat saya pribadi, fair play itu sebenarnya adalah kita memberikan sesuatu yang sifatnya itu bisa diterima sebelum event itu dimulai. Memberikan edukasi dulu berarti. Iya, salah satu bagiannya gimana dia mau ikut sebuah acara kalau dia nggak tahu Nggak tahu cara bermainnya. Iya, ya kan. Dia tahu dulu step A, step B, step C, langkah-langkahnya seperti apa. Lalu kemudian dari sisi penyelenggaranya, organisasinya juga harus menjunjung tinggi dan ngerti juga goalnya itu mau dibikin kemana. Itu juga penting saya rasa. Jadi ketika sistem sudah ada, cara bermainnya sudah ada di deliver, ada peserta nih mau ikut, dia tahu cara bermainnya. Singkat kata, dia tahu juga cara mata juri memilih ikan. Sehingga apa yang dibutuhkan? Hasil pemenang. Ketika hasil pemenang itu sudah muncul, sudah dengan kekritisan, dengan ilmu yang teman-teman progresor sudah pada punya, itu sudah dia akan tahu, oh ya memang aku kalau kalah, memang lawanku lebih bagus. Itu. Paham. Nah, caranya bagaimana untuk sampai ke situ? Ya. Nah, ini jadi menarik. Saya tidak akan bicara kowar-kowar satu sisi fair play hanya sebagai dasar organisasinya. Tapi saya juga minta ketika ini juga salah satu bagian yang mungkin teman-teman juga harus itu ya, bahwa saya juga mengajak teman-teman semua dan ikat turun kontes, kita juga harus menunjung fair play dari sisi pemainnya. Ya. Itu karena kalau kita bicara peraturan, ada yang berpikir peraturan adalah untuk ditaati, tapi ada sebagian orang yang berpikir bahwa peraturan itu untuk cari celahnya sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan lewat peraturan itu. Paham. Gitu. Jadi fair play ini harus imbang. Jadi tidak ada tendensi dari saya pribadi untuk bicara fair play itu harus dimulai dari sebuah organisasi. Enggak. Fair play itu harus dari organisasi, dari panitia yang bertugas, dari juri yang bertugas, dan juga dari peserta yang ikutan. Iya, Gitu. makanya saya pernah bilang kayak gini, Mas. Kenapa sih selalu juri yang disalahkan? Gitu. Kenapa sih selalu, tanda kutip ya, di saat ada satu yang kalah, pasti mereka mencari yang disalahkan, ya kan? Iya. Yang notabene banyaknya juri. Padahal ini menurut saya pribadi ya, yang harus dibenahi ini kitanya gitu. Semua. Ya kita dalam arti kata luas
organisasinya, seperti Mas Willy bilang tadi ya mungkin ya, pemainnya, kita tutup ruang-ruang celah-celah yang tanda kutip itu. Itu pun PR. Itu pun PR kan, Bang. Oh Tapi kan berat, memang berat. selain beratnya, tadi saya bilang dinamikanya akan berubah. Dengan satu standar yang teman-teman breeder tahu, dia akan ngejar satu standar ini, dia akan menciptakan lohan yang sesuai dengan standar yang kita mau, Ya karena standar yang dituju. sedikit banyak ada saya lihat standar penjurian yang saya pribadi agak shock, tapi Oh, emang itu harus ya, dilakukan ya. karena Ya, kita ya. mau mengembalikan lagi ini tuh begini tuh gitu gitu. Ya, itu pun tidak lalu kemudian menjadikan kita pasti betul sempurna, bukan. Tapi satu hal yang teman-teman harus bisa tahu bahwa kalau memang ini adalah sebuah organisasi, yang kita harus pastikan adalah organisasi ini maksimal memikirkan dan benar-benar untuk melakukan sesuatu yang sifatnya goalnya tuh jelas gitu. Ya, dan didukung juga oleh eh, pecinta lohan, penggemar lohan, orang-orang yang memang tidak masuk ke dalam pengurusan tapi tetap main lohan. Bahkan ini kita ngomong sendiri ya. Ini teman-teman juga mumpung di acara yang mungkin juga bisa disaksikan teman-teman yang lain. Saya nggak malu untuk mengatakan bahwa LCI, kalau saya menganggap pakai bahasa Indonesia, karena Lohan Club Indonesia gitu ya. Itu tuh ada itu bukan sebagai organisasi yang pertama. No, Iya, iya Mas. dan saya nggak malu kok, nggak apa-apa sebetulnya. Selama kita menghargai, kita menghormatin. Ini saya harus sampaikan, Ya, ya. Mungkin dengan kata-kata yang nanti teman-teman juga bisa mendengar sendiri. Syukur-syukur juga teman-teman juga bisa dapat gambarannya. Organisasi yang pertama kali ada di Indonesia, saya sebut P2LI itu ada. oh, Iya, itu bilang bahkan sebelum P2LI ketika itu masih ada namanya ILC. iya sih. ILC itu Indonesia Lohan Indonesia Lohan Club. Club. Ya. Ya, Terus kemudian ada P2LI. P2LI. Pakai kontes ke Mas Jalan. Ya, Mas Pion Plaza. Kemudian jalan, kemudian kita juga harus lihat di Indonesia selain P2LI juga ada Duvi. Ada satu lagi Juvi. Iya dong. Ya, Nah, muncullah LCI. asik. Ya. Tiga ini Nah, kita. saya sekarang diminta teman-teman untuk menghandle sebagai ketua di LCI. Tidak lalu membuat saya menjelekkan P2LI dan menjelekkan Duvi. Nggak boleh. Penggaya kan? Kalau itu dilakukan, saya berarti membohongi diri sendiri bahwa saya itu ada, melihat tadi saya bermain dengan sekian lama, saya dibentuk oleh organisasi-organisasi ini yang ada. Walaupun saya tidak ada di dalam Duvi, tapi ketika Duvi itu ada, itu di dalam masa saya di P2LI. Ya nggak? Ya karena di dua organisasi itu, di situ tempat saya berkembang. Nah, Bang Ayat tahu jelas. Poinnya yang saya mau sampaikan adalah, kita nggak boleh lupakan dua ini, nggak boleh. Saya bilang nggak boleh. Jangan merasa bahwa kita itu paling benar. Jangan pernah merasa kita itu sudah paling sempurna. Mau menjadi superhero. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Jadi kita harus sama-sama saling bekerja sama Yes. untuk Yes. kemajuan lahan Indonesia. Organisasi dengan kepengurusan di 3 organisasi yang sudah ada sebelumnya dengan masing-masing kepengurusan. Itu juga harapan kita adalah kita bisa bergandeng tangan karena yang mau kita kejar, yang mau kita cari, goalnya itu adalah lohan Indonesia. Iya. Ya, teman-teman breeder, teman-teman profesor, itu nanti banyak lah mungkin di kepengurusan yang kita di pengurus-pengurus LCI yang sekarang ada kan juga udah di interview kan, mereka akan seperti apa, mereka akan melakukan apa dan segala macam itu. Iya. Nah, itulah organisasi, sehingga yang dikejar adalah pastikan kita bicara hal yang baik. Teman-teman kita, senior kita di P2 dan Duvi pasti juga mereka melakukan hal-hal itu juga. Cuma masing-masing akan melakukan dengan cara yang berbeda-beda. Nyamannya kita di mana, itu juga penting.
Kita visi misinya itu kita dapatnya bagaimana dan kita mau oh ternyata di sini nih mewakili nih. Di sini nih aku banget nih, gue banget gitu misalnya. Masuk situ. Minum dulu Mas ya. Silakan. Karena agak Silakan. berat Belum belum bro. belum pernah dibahas ya Agak sebelumnya yang game serem ini ya. nih bro, belum pernah. Belum pernah. Ini Loh, eh, tadi ya poinnya adalah LCI itu ada tidak sebagai organisasi yang akan menghancurkan senior-senior kita. dia itu juga yang salah satu membuat saya yuk bersama Mas Weli biar lohan di Indonesia ya. Indonesia. Saya tidak berbicara LCI di sini, Iya, Mas. Indonesia. Saya berbicara lohan Indonesia yang Mas Weli bilang ada organisasi-organisasi lain yang lebih sepuh dari kita dan kita pun bisa seperti ini karena Harus diakui itu. ada Betul, organisasi-organisasi itu betul, gitu. betul, betul. Dan mungkin kalau bisa ya memang kita harus sinergi ya. Bukan begitu, Mas? Gini, harapannya adalah bergandeng tangan itu adalah sinergi. Iya. Ya. Caranya mungkin setiap organisasi berbeda-beda. Tadi maka saya bilang kenyamanan itu ada di mana. Tapi goalnya kalau kita sepakat, artinya teman-teman yang di dalam satu kepengurusan, satu organisasi itu sepakat. Karena selama ini yang saya perhatikan, coba kita harus akuin, ya P2LI sekian lama. Let's say mulai dari event P2LI berdiri dari Surabaya dibawa ke Jakarta ketika itu. Pak banget itu. 2000 something begitu sampai sekarang. Let's say berarti udah 20 tahun lebih. Legend. 20 tahun lebih. Duvi, zaman saya kan, zaman saya. Duvi itu berarti sudah 9 tahun? 9 tahun. Sebenarnya kalau organisasinya segitu ya. Ya begitu Duvi. Iya begitu Duvi ya. sebagai organisasi ini. Itunya di atas 10 tahun. Ya, Perjuangan untuk menjadi timnya timnya lebih dari 10 tahun. lebih dari 10 Tapi tahun. kalau bicara organisasinya, let's say lah 9 tahun misalnya. Atau 10 tahun. Saya juga nggak terlalu apal, tapi let's say di angka-angka itu. Berarti berkembang ya, yang dulu ada P2LI, akhirnya ada satu organisasi lagi. Berarti sekarang keluar lagi organisasi lagi baru. Berarti sebenarnya lohan ini berkembang sebenarnya. Menurut Gini, cara pandang saya ya. iya. Berkembang sih selalu ikannya pun berkembang. Ya karena dia hybrid itu Ya kan. kan, ikannya berkembang bukan berarti kemudian kalau ikan ini ada di organisasi ini, ikan ini ada di enggak juga. Tapi setiap masa itu ada kesulitannya dan kita harus akuin kesulitan itu yang juga akan akhirnya membentuk sebuah goal yang akan dituju. Ya. Ya, ini teman-teman pernah ingat ketika itu di sini ya berarti ya ketika itu mungkin cuma beda view-nya aja yang ada interview Bang Cang Aye dengan Bang Dika Menikah di rumah, di rumahnya di bengkel. di tempatnya Di Cang bengkel, Aye. di bengkel, di bengkel. Apa yang dibahas? Ikan invasif. 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 Yang akan Ikan yang diperjuangkan. agresif, ikannya. Itu kenapa begitu? Di tahun-tahun 2020 ada permen itu muncul, permen 19 tahun 2020. Lohan sebenarnya nggak masuk di ikan itu. Yang pernah disampaikan lah, mungkin saya nggak ngulangin lagi ya supaya gitu ya. Tapi apa nanti nonton teman-teman nonton podcast yang ada Bang Dika Yudhistira. Ya, nonton itu. Nah, prioritas apa yang organisasi akan lakukan itu bisa beda-beda. Makanya saya nggak setuju kalau kita bilang organisasi ini menurut siapa? Yang terbaik menurut siapa? Nyaman kita di mana? Itu aja. Kalau goalnya kita punya goal di sini, tujuannya baik dong. Oke. Organisasi yang lain goalnya di sini, tujuannya baik dong harusnya. Nah, apa yang akan membedakan nyamannya kita di mana? Itu. Bicara tentang goal. Salah satu goal yang paling sebagai Pak Ketua di LCI ini, goal pertama apa yang kebetulan kita tanggal 25 ini akan mengadakan event, ya kan? Karena gini Mas,
saya pribadi, saya anggap saya di luar. Ya. Saya mau bermain di tempat yang baru, gitu kan. Hmm. Saya butuh apa sih informasi-informasi Oh ya. Ya. yang bikin saya kayak lo mau ngejual ke gue nih, gue harus tahu dong produk lo, Betul. gitu kan? Ya. Itu kan salah satu goal LCI yang Gini, ya. dalam Ya. waktu dekat gitu ya, Ya. Mas Bel. Bang Cang Aye bahas masalah kita bicara kontes tanggal Ya, 25 besok. ya itu Ya. saya potong, makanya saya lebih ke ini karena kita mau kontes nih, Oke. tanggal 25. Oke. Ya kan? Jadi kita spesifik ya terkait Ya, dengan lebih acara ya. spesifik ya ke acara ini. Bang Aye, kontes itu kompetisi. Kompetisi itu pasti akan ada persaingan, Oh, ya pasti. akan ada strategi, Ya pasti. akan ada keseruan-keseruan yang saya harapkan ini akan dilakukan teman-teman kita semua secara positif ya. Ya. Dan tadi yang kita bilang kalau sebelumnya kita membahas fair play Fair play itu. pastikan fair play ini berlaku untuk semua. Bukan fair play-nya hanya menekankan kepada satu figur. Wah, fair play-nya ke juri. Karena saya takut nanti penggiringan akan ke sana. Nah, itu yang Penggiringan akan ke sana. yang Sekarang gini deh Bang, sebelum kita bahas itu ya, tetap kita akan bahas masalah event iya, ya. iya. Tapi saya juga minta ke teman-teman bahwa kita itu akhirnya di Lohan itu sudah bukan bukan sebagai hobi saja, di dalamnya itu sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, itu. Di dalamnya itu ada progresor, di dalamnya ada breeder, yang juga Ada seller. ada progresor dan juga bisa jadi seller. Kalau penghobi aja mungkin gitu ya, miara aja. Dan di dalamnya itu yang menggantungkan seluruh kegiatan ekonominya, menggantungkan finansialnya dari Lohan. Banyak, Mas. Banyak banget. Banyak ya, Bang Ayi masih sangat mengikuti. Ya, karena ya dibilang maju, dibilang mundur, agak mundur Ada gitu. dinamikanya, tentunya ada dinamikanya. Gitu. Nah, sejauh mana kita melihat bahwa ini harus tetap bisa dijaga supaya nggak mundur, supaya nggak turun. Kontes, Ya, mau nggak mau? Yang mengerucutnya ke kontes. Kontes. Kenapa? Ketika kita kontes, satu, di situ ada peran, ada juara yang diperebutkan. Yang juga pasti akan dikejar, gengsi. Oh, juara 1 nih, juara 2 nih, 5 besar nih, gitu ya. Ada juga di dalamnya ketika kontes, dalamnya dengan kesibukan mungkin teman-teman yang ada akhirnya bisa nitipkan ikannya ke handler ya, untuk melakukan handling itu. Terus kemudian ketika ada kontesnya, otomatis peternaknya juga akan ada. Nggak mungkin nggak. Ya, simbiosis mutualisme. Iya dong, akhirnya berkaitan semuanya. Nah, dengan kita tahu rentengannya ini, jadi kontes itu harus terus diadakan. Tapi kita juga sadar teman-teman semua, bikin kontes itu banyak minus. Saya yakin semua organisasi mengalami ini. Jujur-jujuran kita bilang. Siapa yang masih mau terus membuat event? Sepanjang perjalanan kita harus acungi jempol, kita harus salut angkat topi buat P2LI, buat Tufi. Kita harus angkat jempol dan topi buat mereka. Tidak memikirkan minus, tapi event ada tetap terus berjalan. Ada terus. Tidak memikirkan berapa jumlah peserta, bukan tidak memikirkan, walaupun dinamika pro kontra ada, tetap masih tetap berjalan. Kan? Tetap ada terus. Ada terus kan? Ada terus. Itu. Satu hal yang teman-teman juga harus lihat, kita sudah cukup dewasa lah. Ayolah, jangan kebawa terkotak-kotak. Itu. Jangan terkotak-kotak. Tapi di sisi lain, kita juga masing-masing bisa punya prestasi. Berlomba-lombanya itu dalam hal prestasi. Karena kalau tujuannya semua untuk benar-benar Lohan Indonesia, kita konsentrasinya di A, B, C. Teman-teman yang lain konsentrasinya di D, E, dan F. Nanti mungkin kalau ada lagi sampai Z nih, Bang. Tapi kan semuanya tujuannya jelas positif semua. Itu yang mau ditujukan itu. Nah, itu dia. Kemajuan. Itu dia.
Oke, Mas Wali, tanggal 25 ini yang masalah kontes ini nih, Mas Wel, ya kan? Ya, 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 ya. Bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan Ya, suci. ya, 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 ya. Apa saja sih yang mau disajikan di Oke. event ini? Ini gol, gol, Iya, gol, iya. gol nih. Tentunya, Gol awal dulu deh. tentunya otak, bukan saya. Kepengurusan organisasi, kemudian teman-teman yang ada dalam kepengurusan tersebut, itu semua punya peranan, Bang. Semua punya peranan. Jadi kalau pertanyaan ini dititipkan, diwakilkan untuk izin saya menjawab, karena saya sebagai ketua di sini saya menjawab, adalah bagaimana di tanggal 25 itu akan menjadi event pertama LCI LCI. di tahun 2026 ini kan. Ya, Satu, kita mencoba menawarkan sesuatu yang fresh, yang berbeda. Pertama adalah dari sisi venue, tempat. Tempat venue, kita, Pacific Place. tempat kita, tempat ada beberapa tempat yang sudah menjadi langganan Mm-mm. untuk jadikan event dengan yang dipakai juga dengan organisasi yang sudah ada gitu ya. Kita mencoba mencari dengan satu tempat baru, otomatis akan ada kesegaran yang baru di Ya. tempat yang berbeda. Itu dari sisi tempat. Kalau Ramadannya kebetulan itu di momen Ramadan, sehingga dengan momen tersebut kita tetap bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain, tapi dibungkus dengan suasana Ramadan, sehingga akan menjadi hal yang menarik karena setahu saya nggak banyak yang mengadakan event di bulan Ramadan. Ya, Itu secara ada tapi secara nggak banyak, tempat bener. dan waktu. Nah, Terus konsep acaranya akan seperti apa? ya, Nah, pertama, yang kita akan coba lakukan, tidak lalu kemudian kita membuat suatu aturan yang melenceng yang akhirnya membuat teman-teman jadi bingung. contohnya. Contohnya, misalnya kita mengaku kalau ikan, kalau di Lohan ada kelas-kelasnya, ada Cingwa, ada Cencu. Enggak lalu kemudian yang Cingwa jadi Cencu, yang Cencu jadi GB, itu kan pasti membingungkan dong, nggak mungkin. Iyalah. Nggak mungkin. Goalnya apa dulu nih tadi kita sepakat. Goalnya kita bicara untuk memajukan Lohan Indonesia. Kan begitu. Jadi apa yang kita lakukan? Berarti kita menjadikan satu kontes dengan tetap mengadakan kelas-kelas yang sama. Tapi kita juga punya pembeda, sizing kita juga berbeda. Penambahan kelas Penambahan kelasnya ada, penambahan juaranya juga ada. juga ada. Jadi kembali, dengan ini harapannya orang akan menjadi, teman-teman semua akan menjadi punya satu pilihan, ya, untuk bisa menunjukkan, menampilkan ikan terbaiknya, yang juga akan diakomodir di kelas yang mungkin di teman-teman organisasi yang lain belum ada. Jadi mungkin di LCI ini akan ada warna baru. Oh, mungkin kalau ikan gue nih speknya lebih ke LCI ini. Ya, jadi Ya seperti kan? itu. Mungkin di sana Iyalah, fighter ini akan tahu. ya Fighter akan tahu. Rilis pedoman, fighter akan tahu. ya emang Dia akan tahu. Tapi tidak melenceng. Oh iya. Tapi tetap ya, ketika saya bilang seperti ini, bukan berarti, kembali poinnya adalah, disclaimer-nya adalah tidak berarti ini sempurna. Tapi kita memikirkan ini dengan sungguh-sungguh, Bang Ayi. Bang Ayi tahu saya dari Jogja. Saya tidak kekurangan pekerjaan sebetulnya untuk sampai harus begini. Kalau nggak ada sesuatu yang diperjuangkan. Artinya apa? Kita, saya nggak cuma bilang saya deh, kita itu sama-sama berjuang, memikirkan secara serius untuk kemajuan Lohan. Kalau tadi dalam skup ruang lingkup kecil, event, kontes, itu kita datang loh. Ini saya datang di Tangerang, ini saya di Jakarta, di Tangerang nih. Ya, hari Kamis berangkat dari Jogja. Ya, itunya sih oke. Teman-temannya juga sama dong. Teman-temannya juga sama. Jadi terlepas daripada jarak, terus terlepas daripada masalah waktu, ya. Terus kemudian dengan masalah pikiran, tenaga, dan semuanya itu, kita mencoba untuk melakukan ini secara sungguh-sungguh untuk menjadikan event ini benar-benar event yang akan menunjang goal-goal yang tadi. Arahnya ke sana. Tempat tadi udah.
Waktu tadi udah. Oke, Ya. Kelas-kelasnya udah dibahas. udah. Juara udah dibahas.